أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah menciptakan kita semuanya. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menjadikan kita sebagai hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah, Zat yang akan memasukkan ke dalam surganya bagi orang-orang yang soleh. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Di samping itu pula adalah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian imtitharu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita berupaya sekuat tenaga mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita hidup di dunia dan kita hidup bahagia beserta dengan keluarga besar kita. Kita kumpul dengan anak-anak kita kumpul dengan pasangan hidup kita, dan kita pun berbahagia hidup di dalamnya. Namun apakah Allah juga akan kumpulkan kita semuanya beserta dengan keluarga kita? Atau hanya ketika di dunia kita dikumpulkan, kemudian ketika kita di akhirat kita akan terpisah dengan pasangan hidup kita akan terpisah dengan anak-anak kita? Ternyata tidak. Allah akan kumpulkan kita semuanya min abaihim, dari orang tua kita, wa azwajihim, dan dari pasangan hidup kita, wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan kita. Apa syaratnya? Disitulah wa man sholaha, dan orang-orang yang soleh dari orang tuanya, dari pasangan hidupnya, dari anak-anaknya dan keturunannya, maka Allah akan kumpulkan kita kelak di surganya. Tapi di sini ada syaratnya. Lantas apa karakteristik agar kita semuanya beserta keluarga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya? Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan ayat 24, yang pertama adalah karakternya alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Syarat yang pertama agar kita dikumpulkan kita dengan keluarga besar kita di surganya Allah adalah alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang dia menunaikan janjinya dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Pertama adalah kita beriman kepada Allah.
Ketika Allah menyebutkan kepada kita, lastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwasanya aku adalah sebagai Tuhan kalian? Maka kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu adalah penyaksian kita yang pertama. Itulah janji kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan janji ini sama-sama kita pegang. Kemudian ketika kita lahir di dunia ini, kemudian kita jalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi di dalamnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka janji kita kepada Allah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas karakter yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah, yaitu orang-orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Maka orang yang akan dikumpulkan di surganya Allah adalah orang yang bersilaturahmi, gemar silaturahmi, tidak mudah memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai gara-gara hal yang sepele kemudian kita putuskan tali silaturahmi kita, tidak. Tapi dia gemar. Orang yang memutuskan silaturahmi dengan dia pun kemudian dia sambungkan kembali. Kenapa? Karena orang yang dia itu gemar menyambungkan tali silaturahmi, ini adalah orang yang paling baik akhlaknya dunia dan akhiratnya. Maka dalam salah satu hadis dijelaskan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin rizkinya diluaskan oleh Allah dan juga rizkinya ditambahkan oleh Allah, kemudian umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahmi. Di dunia dengan keluarganya dia baik-baik, dengan keluarga besar pasangan hidupnya baik-baik, insya Allah ketika di akhirat pun Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang menjaga silaturahmi di antara mereka. Yang ketiga, karakternya adalah wa yakhshawna rabbahum, bahwasanya karakter orang yang masuk surga sekeluarga adalah dia selalu mengajak keluarganya untuk takut kepada Allah. Jangan sampai dalam kehidupan kita tidak pernah merasa takut. Malahan ada satu kelompok yang mengatakan bahwasanya enggak apa-apa, kami akan tinggal di neraka. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Neraka itu panasnya sangat luar biasa. 1000 tahun apinya dibakar menjadi merah menyala, 1000 tahun dibakar kembali menjadi putih karena saking panasnya, dan 1000 tahun lagi dibakar menjadi gelap gulita. Maka dia takut dengan Tuhannya. Kalau dia takut dengan Tuhannya, dia akan menjalankan sekuat tenaga apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini terlalu singkat. Umur kita 60-70 tahun, rata-rata kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang abadi dalam kehidupan ini. Maka wa yakhshawna, konteks dalam Al-Quran yang mengatakan kepada kita semuanya, takut yang diliputi dengan kecintaan, itu adalah wa yakhshawna. Dia takut kepada Allah, tapi dia cinta kepada Allah. Dia takut kepada Allah, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakter yang kelima, yang keempat adalah wa yakhafuna su'al hisab. Dia pun takut terhadap hari di mana manusia semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal ibadah kita semuanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai di dalam kehidupan ini hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Allah akan tanya kepada kita 4 hal. An umrihi fima afnah, umur kita habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, pengetahuan kita gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu, harta benda kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Kemudian wa an jasadihi fima ablagh, sampai pun tubuh kita gunakan untuk apa. Kalau ini semuanya adalah bukan milik kita, waktunya bukan milik kita, pengetahuan kita adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, harta benda kita hakikatnya adalah milik Allah, sampai pun anggota tubuh kita milik Allah, apa yang kita punya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak ada sesuatu yang kita banggakan di dalam kehidupan. Makanya dia takut ketika dia itu dihitung amal buruk dan amal baiknya, jangan sampai amal buruknya lebih banyak dibandingkan dengan amal baiknya. Ada satu hal yang sangat ditakutkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata baginda Rasul, adalah orang yang dia mendirikan sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, wasyatama hadza, dia suka mencaci maki orang lain, wa qadhafa hadza, dia suka menuduh hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, wa akhadha mala hadza, dia suka mengambil haknya orang lain, wasafika dama hadza, dia suka menjadikan pertikaian yang akhirnya saling membunuh di antara mereka. Maka ketika di akhirat dia datang kepada Allah, ya Rabb, mana pahala sholat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala zakat saya? Kata Allah, sudah kuberikan kepadamu ketika kamu mencaci maki orang lain, maka pahala itu aku berikan kepada orang yang kalian caci maki. Ketika kamu mengambil haknya orang lain, maka pahalamu aku berikan kepada orang yang kalian caci maki, dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Kita sudah beribadah dengan maksimal kepada Allah, tapi kita tidak mampu menjaga lisan kita, tidak mampu menjaga pikiran kita, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang bangkrut ketika kita berada di akhirat kelak. Kemudian karakter yang 5 adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar, yang semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, butuh kita kesabaran. Ketika kita sholat harus sabar, maka sholat ada tumakninah. Ketika kita puasa harus sabar, kita mampu menahan segala suatu bentuk hawa nafsu. Maka dalam ketaatan pun kita harus sabar dalam menjalankannya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bagi orang-orang yang biasa termaksiat, kemudian dia itu apa? Tidak melakukan lagi, butuh kesabaran yang ada dalamnya. Sampai pun yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar di dalam menjalaninya. Kita introspeksi kenapa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian karakter yang keenam, wa iqamus shalah. Orang ini adalah orang yang dia rajin mendirikan sholat. Kenapa? Inna awwala ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Bahwasanya amal ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah ketika kita dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka amal-amal kita yang lain pun akan dihitung baik. Namun ketika kita sholat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain pun dia tergolong hal yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia rajin menginfakkan harta bendanya, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Dia rajin berinfak, dia sadar bahwasanya harta inilah yang akan membantu dirinya ketika dia itu sudah berada dalam alam kuburnya. Karena satu hal yang diinginkan oleh mayit ketika dia meninggal dunia, dia ingin balik lagi ke dunia. Kemudian dia minta kepada Allah, la asaddaqu wa akum minas sholihin,
Kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, dan kami akan bersedekah sehingga kami termasuk orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir, karakter bahwasanya kita akan dikumpulkan dengan keluarga besar kita di surganya Allah adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Di dunia ini tidak terlepas dari orang-orang yang dia tidak baik dengan kita. Ada yang iri hati, ada yang dengki dan lain sebagainya. Tapi tetaplah kita berada di jalan Allah. Tetaplah kita selalu membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Inilah karakter-karakter agar kita semuanya bisa dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan keluarganya kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.